3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Algoritma Genetik untuk Seleksi Peubah dalam Regresi Berdimensi Tinggi, aplikasi pada data PDRB Kabupaten atau Kota di Jawa Barat. Berikut ditampilkan anggota kelompok kami. Next. Berikut ada beberapa hal yang akan kami presentasikan. Next. Data berdimensi tinggi seringkali menghadapi tantangan dalam analisis seperti multikolinearitas, sparsitas data, dan kompleksitas komputasi. Dalam upaya menghadapi kompleksitas tersebut, algoritma genetik ini muncul sebagai salah satu pendekatan yang menjanjikan, di mana algoritma genetik ini sendiri merupakan metode optimasi yang berdasar pada teori evolusi serta seleksi alam, dan memiliki kelebihan yaitu telah diidentifikasi sebagai salah satu metode yang efektif dalam menyelesaikan masalah optimal yang kompleks, lalu dapat menemukan solusi optimal di tengah kompleksitas dan memiliki kemampuan dalam menangani masalah yang melibatkan constraint. Salah satu bidang yang dapat memperoleh manfaat dari pendekatan ini adalah analisis ekonomi regional, khususnya dalam mengkaji faktor-faktor di produk domestik regional bruto atau PDRB. Faktor yang mempengaruhi PDRB ini sendiri ada aglomerasi industri, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. Next. Berikut ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama ada Pak Pahan et al. Tahun 2013 yang menggunakan stepwise forward untuk menganalisis jumlah pendapatan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan 9 sektor PDRB. Lalu diperoleh model terbaik dengan koefisien determinasi sebesar 97,5%. Lalu berikutnya ada dari Wohan et al. Tahun 2017 yang menggunakan stepwise regression untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara. Lalu diperoleh koefisien determinasi sebesar 93,7% dan nilai R-square terkoreksi sebesar 91,8%. Baik, berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan mengenai latar belakang, kami membentuk satu tujuan untuk penelitian ini, yaitu menerapkan metode algoritma genetik dalam seleksi peubah pada model regresi berdimensi tinggi dengan fokus pada data PDRB kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Yang mana manfaat di penelitian ini tentu menghasilkan yang diperoleh diharapkan dapat menghasilkan model yang lebih akurat dan interpretatif serta memberikan wawasan baru dalam analisis ekonomi regional. Lalu berkaitan dengan tingkat pustaka, data berdimensi tinggi seringkali mengalami baiknya perubahan lebih besar daripada jumlah amatan ataupun N, yang mana menyebabkan multikolinearitas, overfitting, dan juga solusi tidak stabil pada LLS. Dan juga didukung dengan pendapat STAO 2009, maka dari itu LLS tidak cocok untuk dijadikan sebagai seleksi variabel yang diperlukan. Dan tentunya muncul algoritma genetika yang menjadikan solusi terhadap seleksi variabel yang diperlukan untuk OS yang tidak cocok ini, yaitu dengan pendekatan evolusi seperti seleksi, crossover, dan juga mutasi. Yang mana GA ini efektif untuk bisa menyeleksi variabel secara menyeluruh, menurut Mayani et al. 2020 dan juga Wahyuningsih dan Helmu 2020. Lalu selanjutnya data yang kami gunakan tentu merupakan data yang berpusat pada data pusat statistik ataupun BPS, yang mana kami merujuk pada Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dengan menggunakan 27 amatan, kabupaten atau kota, dan juga 29 peubah penjelas. Metode penelitian. Yang pertama dilakukan eksplorasi data dengan memeriksa korelasi masing-masing peubah menggunakan matriks korelasi. Yang kedua dilakukan pemodelan awal menggunakan model regresi linier dengan metode kuadrat terkecil. Yang ketiga dilakukan pemodelan algoritma genetika dengan cara inisiasi populasi, perhitungan dan evaluasi nilai fitness menggunakan adjusted R-square dan juga AIC, kemudian seleksi peubah sebagai parents, lalu crossover dengan single point, kemudian mutasi dengan bit flip mutation, kemudian penggabungan kromosom hasil crossover dan juga mutasi, lalu ulangi langkah seleksi sampai mutasi. Kemudian pilih kromosom terbaik, lalu bandingkan kebaikan model dengan kedua jenis fitness yang digunakan. Dan cek multikolinearitasnya. Lalu diperoleh model terbaik dengan nilai fitness terbaik dan tanpa multikolinearitas. Next. Disajikan diagram alir sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Hasil dari eksplorasi data menunjukkan bahwa antar peubah prediktor masih ada yang saling berkolerasi. Kemudian model OLS-nya tidak terbentuk karena terdapat kendala singularitas. Kemudian kami melakukan pemodelan algoritma genetik dengan pembentukan populasi awal sebanyak 30 populasi, kemudian melakukan pengkodean di masing-masing fitur.
Kode 1 artinya peubah akan dimasukkan ke dalam model, sedangkan kode 0 artinya peubah tidak disertakan ke dalam model. Selanjutnya dari 30 populasi model yang dihasilkan, masing-masing model akan dihitung nilai fitnessnya. Dalam hal ini kita menggunakan dua skema evaluasi, yaitu nilai adjusted R-square dan juga AIC. Kemudian kita melakukan seleksi atau memilih 5 model dengan nilai fitness terbaik seperti yang disajikan pada gambar untuk dijadikan sebagai parent pada proses selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan crossover atau kawin silang dari 5 kandidat model yang terpilih tadi. Proses crossover ini kita lakukan pada satu titik, yaitu di titik ke-15, yang merupakan titik tengah dari jumlah peubah yang kita miliki. Jumlah persilangan yang terjadi itu ada 10 persilangan yang merupakan kombinasi 2 dari 5, dan setiap persilangan akan menghasilkan 2 anakan, sehingga proses crossover akan menghasilkan 20 anakan yang kemudian digabung dengan parentnya menghasilkan populasi baru dengan jumlah 25 model. Setelah proses crossover, kita masuk ke tahap mutasi, yaitu menukar gen atau bagian dari kromosom tiap individu. Pada bagian ini, kami mengatur peluang mutasi agar eh, menjaga keberagaman populasi dan juga menghindari konvergensi prematur dengan peluang mutasi sebesar 5%. Langkah selanjutnya yaitu iterasi, di mana populasi hasil mutasi dihitung kembali nilai fitnessnya dan diseleksi kembali. Dan proses ini dilakukan terus-menerus hingga nilainya konvergen. Dan pada penelitian ini, iterasi yang dilakukan itu sampai iterasi ke-30. Dan terlihat bahwa pada gambar yang disajikan, nilai adjusted R-square dan juga AIC sudah konvergen ke suatu nilai di iterasi tersebut. Model dengan fitness adjusted R-square dengan fitness AIC kemudian dibandingkan. Berdasarkan perbandingan tersebut didapatkan bahwa model dengan fitness adjusted R-square merupakan model terbaik dengan model yang lebih sederhana, jumlah peubah yang lebih banyak signifikan, kemudian adjusted R-square yang lebih tinggi, dan AIC yang lebih rendah. Next. Kemudian hasil model terbaik adjusted R-square sebelumnya kemudian dicek apakah terdapat masalah multikolonialitas. Di sini terdapat banyak peubah yang memiliki nilai VAF lebih dari 10 yang mengindikasikan adanya masalah multikolonialitas. Next. Sehingga dilakukan penambahan constraint pada fitness. Jadi pada algoritma genetiknya dilakukan pengecekan VIF terlebih dahulu pada setiap pembentukan fitness. Apabila fitness VIF lebih besar daripada 10, maka fitness di-set 0. Dan sebaliknya, apabila VIF lebih kecil daripada 10, maka nilai fitnessnya adalah nilai adjusted R-square-nya. Kemudian dilakukan proses algoritma genetik, mulai dari seleksi, crossover, mutasi, dan iterasi hingga fitnessnya konvergen. Next. Sehingga didapatkan hasil evaluasi model dengan constraint-nya, nilai adjusted R-square semakin konvergen pada iterasi ke-30 dengan model akhirnya menyisakan 10 peubah dari 29 peubah awal. Model masih cukup baik dengan nilai adjusted R-square dengan angka 0,859 serta nilai AIC sebesar 661,763. Next. Kemudian dicek apakah masalah multikolonialitas teratasi atau tidak melalui di sini nilai VAF tidak ada yang melebihi 10 sehingga penambahan constraint berhasil mengatasi masalah multikolonialitas. Baik, berdasarkan analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma genetik sebagai metode seleksi peubah dalam model regresi berdimensi tinggi berhasil menganalisis PDRB kabupaten atau kota di Jawa Barat. Penggunaan algoritma genetik dengan nilai fitness adjusted R-square menghasilkan model yang lebih sederhana dan memiliki tingkat signifikan variabel yang lebih baik dibandingkan fitness AIC, namun masih terdapat multikoliniaritas. Dengan menambahkan batasan VIF kurang dari 10, maka fungsi fitness diperoleh model akhir yang bebas multikoliniaritas dengan performa yang tetap baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.